Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pak Cahyo di sini. Kita lanjutkan pertemuan kita di semester genap ini di materi pekerjaan mesin fluida ya. Jadi materi kita ini sedikit banyak untuk di awal pertemuan ini eh, berhubungan dengan materi kita di semester pertama. Jadi ini masih ada hubungannya dengan materi di semester pertama, yaitu dengan materi mesin pneumatik ya, sistem pneumatik. Jadi di semester kedua ini kita akan mencoba materi tentang penggambaran diagram. Penggambaran diagram untuk sistem pneumatik dengan menggunakan program dari komputer ya. Tolong materinya disimak baik-baik agar berguna. Jadi nanti ketika kita ada pertemuan untuk dipraktekkan atau diluringkan, kita bisa langsung mengaplikasikan materi yang saya sampaikan. Ya, di sini kita materinya kita langsung saja. Kita akan menggunakan program yang namanya Festo Fluid Sim. Ya, kita coba kita buka di sini. Ya, ini saya pakainya adalah 3,6 ya tadi ya. Itu adalah serinya. Mungkin ada yang punya baru, monggo silahkan. Ya, ini adalah tampilan awal dari program Fluid Sim ini. Ya, jadi di sini ada icon-icon bar, ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Ya, terus yang perlu kita perhatikan, ini saya close dulu. Untuk pembuatan awal ini kan masih kosong, jadi layar ini belum bisa digunakan. Ini kayak klik kanan atau klik kiri pun ini tidak akan bereaksi karena ini masih belum bisa digunakan untuk menggambar. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat file baru yang akan kita isi diagram atau wiring diagram dari sistem pneumatik yang akan kita buat. Ya, contoh kita langsung saja kita mulai. Untuk pembuatan file baru itu kita bisa membuat dengan mengklik perintah file di sini. Ya, ada perintah new. Ya, atau kita bisa mengklik ini lembar kosong, icon lembar kosong ini new. Atau juga kita bisa membuat lembar baru dengan menekan kontrol keyboard, tulisan kontrol dan huruf N. Kita langsung saja kita mulai ini. Kita buka file new. Nah, file new di sini ini sudah sudah bisa kita gunakan untuk memulai proses penggambaran diagram. Ya, file new. Terus diagram di sini atau wiring diagram ini menggunakan simbol-simbol dari bagian-bagian atau part-part pneumatik yang sudah kita pelajari di semester pertama. Ini kita buka di library di sini ya. Buka di library di sini. Ini ada 3, ada hierarchical view, ada total view, dan ada Fluid Sim versi 2. Ini adalah untuk mengeluarkan simbol-simbol dari bagian-bagian pneumatik yang seperti yang saya informasikan dulu. Ada katup, ada silinder, terus macam-macamnya kemarin itu ada di sini semua. Kita coba di sini. Yang pertama hierarchical view. Nah, ketika saya buka hierarchical view ya, nanti yang muncul hanya berapa ini? Hanya 5 bagian saja. Ya, saya buka semuanya. Ada total view. Nah, total view. Terus Fluid Sim versi 2. Nah, ini bagian-bagiannya atau simbol-simbolnya yang bisa kita gunakan sesuai dengan gambar yang akan kita buat. Misalkan seperti ini. Saya mau menggambar
sebuah, ini saya hapus dulu ya, saya close dulu ya. Saya mau menggambar rangkaian yang ada katup 2/3 misalkan ya, 2/3. Kita cari saja di sini, ini 2/3 apa enggak. Kalau enggak ada, kita cari lagi, misalkan di sini ini ada 2/3 dengan menggunakan roll dan pegas pengembali. Saya klik tanpa saya lepaskan, saya taruh di sini. Nah, ini sudah muncul di sini simbolnya. Jadi ini adalah katup 3/2 dengan roll dan pegas pengembali ya. Jadi di gambarnya kemarin itu sudah sesuai. Kalau kita mau lihat, ini bentuknya ya, bentuknya seperti yang saya infokan kemarin itu. Jadi tergantung kita mau menggunakannya yang mana sesuai dengan komponen yang akan kita buat. Terus misalkan saya mau buat komponen dengan katup 5/2 misalkan. Ini 3/2, ini 3/2 lagi. Saya mau pakai 5/2, ini 5/2. 5/2 pun macam-macam. Ini apa namanya, penggeraknya macam-macam. Ada yang penggerak kompresor, ada yang penggerak tuas dan lain-lainnya. Terus saya mau pakai lagi 5/3, ini 5/3 ya. Terus kita mau, ada air service unit yang apa namanya, yang akan kita gunakan. Berarti kita pilih icon air service unit, kita taruh di sini. Nah, ini adalah untuk mempermudah kita membuat sebuah diagram pneumatik dengan menggunakan program Fluid Sim ya. Jadi itu. Terus kalau misalkan ada kompresornya, simbolnya kompresor seperti apa, itu bisa langsung kita cari di sini. Kompresor, kita cari aja. Ada apa enggak kompresor di sini? Air motor. Kompresor itu biasanya bulat atau titik saja. Kita pakai yang ini aja nggak apa-apa. Kompresor itu ya, kita pakai ini. Ya, ini kompresor, kompres air. Ini juga kita bisa setting ya, mau berapa bar. Jadi tekanannya berapa yang apa namanya, yang digunakan atau yang bisa kita setel untuk program di sini. Jadi nanti program di sini ini ketika kita mau membuat bentuk nyatanya, bentuk realnya, itu sudah bisa disesuaikan juga dari sini. Misalkan kita mau mencoba kompresornya, kita buat tekanannya berapa bar gitu, 5 bar misalkan. Terus dengan komponen-komponen yang ada bisa menggerakkan apa enggak. Ini misalkan saya punya di sini silinder. Nih, saya punya double acting silinder di sini. Ya, ini adalah silinder, apa namanya, simbol dari silindernya. Ini aja. Ya, ini adalah double acting silinder. Jadi untuk menggerakkan ini bisa berapa bar. Jadi misalkan saya setel di sini 5 bar misalkan. Apakah 5 bar ini bisa menggerakkan apa namanya, silindernya ini apa enggak? Jadi bisa kita setting di sini. Kalau di sini bisa, berarti nanti ketika kita membuat rangkaian aslinya di nyatanya itu bisa kita lakukan, bisa kita setel seperti itu. Jadi kalau di sini misalkan 5 bar kok ini nggak bisa jalan, berarti
di realnya, di aslinya itu juga nggak akan bisa jalan. Jadi ini untuk mempermudah saja ketika kita mau membuat sebuah rangkaian. Jadi rangkaian tersebut bisa kita simulasikan di sini apakah rangkaian kita itu benar atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, untuk pengenalan awal program Fluid Sim ini saya rasa cukup. Untuk di pertemuan awal ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk lebih mengenal lagi program Fluid Sim ini supaya kita bisa nanti ketika diberikan waktu untuk bertemu atau bertatap muka langsung, kita bisa langsung mengaplikasikan ini baik di proses penggambaran ataupun di proses realnya membuat rangkaian dari sistem pneumatik secara nyata. Oke, itu untuk materi awal ini. Apabila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, monggo silahkan, saya membuka pintu pertanyaan sebesar-besarnya. Ya, itu saya akhiri untuk materi hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.